Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melangsungkan diskusi ilmu hadis kita pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Afdila Nisa LCMA sebagai dosen pengampu kita dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya Rahmadifa sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Hanafi Hasnan dan Jafrizal. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Jafrizal. Kepada Jafrizal dipersilahkan. Pengertian hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah berasal dari kata rawa yarwi riwayatan, yang berarti an-nakli yang artinya memindahkan dan menukilkan. Az-zikir artinya penyebutan dan al-fat artinya pemintalan. Dapat juga dikatakan bahwa periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan kebenarannya. Dalam bahasa Indonesia sering disebut bahwa riwayat adalah memindahkan berita dari orang sumber berita kepada orang lain, atau memindahkan sunnah dan sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan sunnah kepada yang lainnya. Pengertian hadis dirayah menurut para ahli. Menurut Ibnu al-Ahkam, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Yang kedua, menurut Dr. Subihi As-Salih, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi perkataan, perbuatan, persetujuan dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, menurut Aitir, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya dan penelitian lafaz-lafaznya. Yang keempat, definisi lain mengatakan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Ulama yang dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam, Syria. Beliau juga tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Baik, yang kedua itu tentang ilmu hadis dirayah. Kata dirayah berasal dari akar kata dara, yadri, darian, dirayatan, yang berarti pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Untuk mempelajari definisi di atas, maka dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, maksud hakikat periwayatan adalah memindahkan berita dalam sunnah atau sesamanya dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan maksudnya kondisi perawi seketika menerima periwayatan hadis, apakah menggunakan metode as-sama', al-qiraah, atau al-ijazah. Macam-macamnya yakni macam-macam periwayatan, apakah bertemu langsung atau putus. Yang keempat, keadaan para perawi. Maksudnya adalah seorang perawi ketika menerima dan menyampaikan hadis, apakah adil atau tidak. Yang kelima, macam-macam periwayatan. Maksudnya adalah hadis macam-macam bentuk pembukuannya, apakah musnad, mu'jam, atau ijazah.
Istilah ilmu hadis dirayah menurut As-Sayuti muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada masa Al-Akfani. Ilmu ini terkenal juga dengan sebutan ilmu usul al-hadis, ulumul al-hadis, mutalah al-hadis, dan qaid al-tahdis. Menurut Izzuddin, ilmu hadis dirayah bin jamaah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui dengan sanad dan matannya. Pendiri ilmu hadis dirayah adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Ramar Hurmuzi. Ilmu hadis dirayah mempunyai nama lain seperti ulumul al-hadis, usul al-hadis, usul al-riwayah, dan mustalah al-hadis. Masing-masing nama tersebut mempunyai filsafat, makna yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Ilmu hadis dirayah artinya secara sederhana adalah pengetahuan tentang hadis, baik berkaitan dengan sanad maupun matan ulumul hadis. Ulumul bentuk flora dari ilmu berarti mencangkup beberapa ilmu hadis yang berserakan, seperti ilmu tentang biografi, periwayatan hadis, ilmu rijal al-hadis, usul al-hadis adalah kaidah yang dijadikan parameter dalam menilai hadis diterima atau tidak suatu periwayatan hadis. Masalah hadis adalah istilah-istilah yang disepakati oleh ulama hadis. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanafi Hasnan. Kepada Hanafi Hasnan kita persilahkan. B. Objek kajian ilmu hadis riwayah dan riwayah. 1. Objek kajian ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, sahabat, tabi'in yang meliputi acara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayatan lain. B. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Fokus pembicaraan ilmu hadis riwayah adalah matan dari hadis, karena memang perkataan dan perbuatan Nabi adanya pada matan. Namun matan itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya tanpa adanya sanad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa rukun hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Jika ada redaksi matan saja tanpa disertai sanad, maka bukan hadis namanya. Demikian juga sebaliknya. 2. Objek kajian ilmu hadis riwayah. Sasaran kajian ilmu hadis riwayah adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Kajian-kajian yang berkaitan dengan sanad dan sanad disebut naqd as-sanad atau kritik sanad. Disebut demikian karena yang membahas ilmu itu adalah akurasi atau kebenaran jalur periwayatan mulai sahabat sampai kepada periwayatan terakhir yang menulis dan membukukan hadis tersebut. Pokok bahasa naqd as-sanad adalah a. Ittisal as-sanad. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau samar. B. Siqat as-sanad, yakni sifat adi, tibat, cermat dan kuat, dan disikoh atau terpercaya yang harus dimiliki seseorang periwayat. C. Syadz, yakni kejanggalan yang terdapat atau bersumber dari sanad. D. Ilat, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadis yang kelihatannya baik dan sempurna. Syadz atau ilat ada kalanya terdapat juga pada matan dan untuk menelitinya diperlukan ilmu hadis yang mendalam. Kajian terhadap matan disebut naqd al-matan. Kritik matan disebut demikian karena yang dibahasnya adalah materi hadis itu sendiri, yakni perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Pokok pembahasannya meliputi A. Kejanggalan dari segi redaksi. B. Fasad
Nah, yakni terdapat cacat atau kejanggalan pada makna hadis karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi. C. Kata-kata gharib atau asing, yakni kata-kata yang tidak bias dipahami berdasarkan makna yang diumumkan dikenal. C. Manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah dan dirayah. Adapun manfaat meliputi ilmu hadis riwayah adalah: 1. Memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatannya. 2. Pemeliharaan kemurnian syariah Islamiyah karena sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. 3. Menyebar luaskan sunnah kepada seluruh umat Islam. 4. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi sesuai dengan yang telah terperinci dalam hadis. 5. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis tanpa mempelajari ilmu hadis riwayah. Sedangkan manfaat ilmu hadis dirayah adalah: 1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah sampai masa sekarang. 2. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha yang dilakukan dalam pengumpulan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. 3. Mengetahui kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklarifikasi hadis. 4. Mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syarak. D. Perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan dirayah. Meskipun ada perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan dirayah, namun ini adalah suatu sistem yang tidak bias dipisahkan. Lahirnya ilmu hadis riwayah tidak lepas dari peran ilmu hadis dirayah. Di antara perannya adalah meriwayatkan, menghimpun, menelusuri, dan mengklarifikasi kepada berbagai tingkatan dan aneka macam mana yang hadis dan mana yang bukan hadis, mana sabda Nabi dan mana perkataan dan dari sahabat. Sedangkan ilmu hadis riwayah sebagai produk yang telah matang dalam proses penelusuran tersebut, atau dalam kata lain, ilmu hadis dirayah adalah input dan ilmu hadis riwayah adalah outputnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.